Ya, teman-teman, hari ini kita kedatangan Mio seperti ya. Ini dimana katanya punya kalau pagi susah hidup, itu satu. Yang kedua, apabila seharian tidak hidup, dihidupkan pada saat mau dihidupkan, dia juga susah hidup ya. Kemudian apabila dia sudah hidup, gasnya tidak mau langsam ya, atau endut-endutan pada saat berjalan. Kemudian katanya punya akinya baru ganti 1 minggu yang lalu di bengkel sebelah ya gitu. Kemudian setelah saya telusuri dan saya cek satu persatu, ini penyebabnya ada 3. Yang dimana aki yang kosong ini itu saya cek di kiproknya yang rusak ya. Kemudian karbunya itu biasanya jarum ya, di karbu dia gasnya endutan itu jarumnya yang saya pilih saya. Kemudian yang susah hidup itu ada di setelan pelatuk lapnya. Langsung saja kita eksekusi ya. Ya, inilah karbunya. Pertama-tama kita atasi dulu yang gasnya endutan ya, dimana itu biasanya jarumnya yang lepas ataupun ada yang somplak ataupun apalah di dalam ini. Untuk memastikan daripada itu, ialah harus kita buka, kita cek ya. Kita ambil dulu obeng ya, obeng min. Lalu kita buka, kita putar ya, kita hentak, kita putar terus ya sampai terbuka. Kemudian jangan lupa kita tarik, taruh bautnya, lalu kita tahan daripada penutup vakumnya, kita putar terus sampai lepas. Kemudian kita tarik lagi bautnya ya, kita kumpulkan ya, kita taruh, lalu kita angkat vakumnya perlahan-lahan ada pir. Nah ini mah kemudian kita taruh lagi pirnya, kemudian kita tarik vakumnya kita tarik ya. Di sini kalau sekali lihat tidak ada kendala ya, namun setelah saya lihat di dalamnya itu ada yang lepas. Nah ini jarumnya udah oblak ya, kiwil-kiwil. Nah ini langsung saja terjatuh pada saat saya balik ya. Nah ini jarum dengan penahannya, ini vakumnya itu di dalam sana sepertinya ada yang somplak, namun itu tidak juga besar ya, bisa dakal. Nah ini yang parah ya, ini sudah habis semua. Yang kecil itu sudah habis ya penahan daripada jarumnya. Kemudian kita taruh saja dulu di bawah ya. Kita ambil lagi karbunya, kita buka komponen yang di dalam tersebut, di mana pilot jet, main jet sama aponya kita periksa juga untuk memastikan dan juga sekalian untuk membersihkan apabila ada kotoran. Namun kata yang punya juga ini baru dibersihkan sekitar 1 minggu yang lalu. Namun kita juga harus memastikan apakah ada yang salah pasang ataupun keledor ya, ataupun gimana. Yang penting kita pastikan dulu, karena itu satu arah juga untuk pengerjaan ya. Kemudian kita putar-putar ya, kita lepaskan baunya, lalu kita angkat tutupnya. Namun setelah dicek ya, memang ini masih bersih ya, masih bagus. Ini masih tidak ada kotoran ya, memang benar kan punya sudah dibersihkan. Kemudian kita ambil obeng min ya, kita putar daripada main jet dan pilot jetnya kita lepas ya satu persatu, kita tarik. Hati-hati kawan, nanti patah ya karena itu rawan. Kemudian kita taruh di bawah ya, lalu kita ambil obeng plus ya, karena di sini baunya keras ya, kita ambil obeng yang ketok saja, kita putar karena kekuatan obeng ketok beda. Diputar-putar, setelah diputar lalu diangkat, baunya dilepas lalu ditaruh. Kemudian kita angkat apung, kita lepas jarum daripada pengairnya. Ini semua kemudian kita taruh lagi ya. Lalu kita ambil karbu cleaner, karena saya biasa pakai karbu cleaner kalau mau mencuci karbu, bisa juga pakai bensin ataupun pertalite ya. Namun saya lebih suka pakai karbu cleaner karena sangat bersih sekali hasilnya, akar-akarnya pada runtuh ya, dan juga tidak ribet. Nah setiap ada lubang kita semprot ya, semua lubang kita semprot satu persatu sampai keluar semua mencurat ya. Kita semprot-semprot, kita bersihkan, namun tidak juga terlalu bersih ya, karena ini sudah bersih juga, sekedar untuk pelengkap saja ya, sudah karena berhubung sudah dibuka. Setelah sudah disemprot satu persatu, kita perhatikan lagi ya, ada lubang lagi kita semprot lagi, kita semprot terus sampai bersih semua ya, sampai keluar ke lubang penghubung ya. Setelah dirasa sudah bersih semua, barulah kita taruh lagi karbu cleaner, kita taruh lagi karbunya, kemudian kita semprot lagi pilot jet dengan main jetnya ya, sampai keluar josnya, airnya cus keluar gitu ya. Ini sangat bagus ya, sudah rapi semua, kita bersih-bersihkan, kita semprot ya. Setelah sudah disemprot semua, setelah sudah dibersihkan semua, barulah kita ambil lagi daripada main jet dan pilot jetnya, kita pasang lagi, kita ambil obeng min lagi, kita putar ya. Usahakan putar sampai kuat ya, namun jangan terlalu kencang ya. Nah kemudian kita pasang lagi ya, yang satunya kita taruh lagi, kita putar lagi. Setelah kita putar, kita kencang lagi ya. Setelah sudah kencang semua, kita ambil lagi daripada jarum dan apungnya, kita kaitkan daripada cantelannya yang sudah disediakan. Kemudian kita ambil penahan daripada apungnya. Lalu kita masukkan daripada tempat yang sudah ada ya, seperti semula. Kita ambil baut obeng min lagi. Kita putar-putar ya sampai kencang. Setelah baunya sudah kencang, barulah kita ambil tutupnya. Kita lihat di sini ada karet dah. Kemudian kita tutup, kita dibalik saja begini. Namun biasanya kalau seperti ini agak susah ya, karena karetnya lepas, jatuh ya, paknya. Kalau jatuh, kita angkat saja karbunya ya, kita balik lagi seperti ini. Kemudian kita taruh saja. Setelah kita taruh ya, setelah sudah rapat presisi semua dari sudut bawah kiri, atas kanan atas, bawah pojok ya, barulah kita pasang baut lagi, pasang baut 4 yang kita buka tadi ya. Kita ambil bautnya identik panjang semua ya. Kita susun semua.
Setelah disusun semua, barulah kita ambil obeng plusnya, kita putar-putar sampai rapat, namun jangan terlalu dikencangkan lah, kita rapatkan saja dulu. Setelah dirapatkan semua, nanti barulah kita kencangkan. Hanya saja kita untuk mengambil kerapian presisinya saja supaya tidak galing kiri galing kanan ataupun tidak miring kiri miring kanan. Nah, ini sudah rapat semua, baru kita kencangkan. Setelah sudah dikencangkan, barulah kita ambil karbu, kita lihat dan kita pastikan bahwa semua komponen sudah terpasang. Kemudian kita ambil dan kita ganti apa yang tadinya rusak, yaitu penahan daripada jarumnya rusak yang sebelah kanan ya. Nah, kita ganti, kita ambil pirnya saja, pirnya kita pindahkan ke yang baru karena yang baru tidak ada pirnya, karena itu yang bekas namun masih bagus. Nah, kemudian kita ambil jarumnya, kita masukkan daripada vakumnya ya, colokkan saja sampai masuk ke daripada lubangnya, plung masuk ya. Nah, ini jarumnya sudah tembus. Setelah jarumnya sudah tembus, ditahan sedikit, kita ambil penahan daripada jarum tersebut, kemudian kita ambil bantu alat ya seperti tang ataupun yang sejenisnya, kemudian kita colokkan dalam sambil kita tekan sekuat mungkin ya, sampai rapat. Nah, ketika ditekan sudah kuat, dirasa sudah kuat, baru putar sedikit, boleh putar kiri ataupun putar kanan, sedikit saja diputar untuk menahan daripada jarum tersebut tidak lagi lepas ya. Nah, kemudian setelah dirasa sudah kuat ya, namun kita pastikan lagi bila perlu kita ambil lagi alat bantu seperti atau apalah ya. Contohnya saja saya ambil kunci 8 atau kunci apalah untuk ditekan ya. Kita persisikan lagi, kita kuatkan lagi untuk memaksimalkan daripada kerja jarum tersebut. Nah, ini jarumnya sudah kuat ya, sudah bagus. Sudah rapi ya. Kemudian setelah kita cek sudah bagus semua, barulah kita pasang lagi kembali kepada tempatnya, yaitu kepada karbunya tersebut. Ingat itu ada colokan itu ketemu dengan colokan ini karbu ya. Nah, kita masuk saja. Nah, setelah sudah masuk, usahakan teman-teman ditiup dulu lubang anginnya. Sorry saya tidak kelihatan, namun ditiup dulu. Apabila vakumnya menaik pada saat ditiup, itu menandakan bahwa vakum masih berfungsi dengan maksimal gitu. Nah, setelah itu barulah kita pasang pirnya, kemudian kita pasang tutupnya lagi ya. Setelah tutupnya dipasang, nah kita rasa-rasa sampai presis ya, barulah kita ambil dua baut tersebut, kita pasangkan kembali kepada tempat semula yang tadinya. Kemudian kita ambil obeng plus, kita putar-putar sampai rapat, namun jangan terlalu kencang seperti biasa. Kita putar-putar lagi sampai rapat lagi, namun jangan terlalu kencang, baru kita kencang kalau sudah sini ya. Nah, ini sudah kencang ya. Kita pastikan lagi pakai obeng ini, obeng ketok kalau di sini ya bahasanya. Ini sudah kuat ya. Kita kencang lagi. Yang satunya ini sudah selesai ya. Untuk masalah karbu sudah selesai. Untuk komponen satu, baru komponen selanjutnya yaitu dimana kita menyetel klep yang tadinya susah hidup apabila sudah lama tidak hidup, ataupun susah hidup apabila pada saat pagi hari ya. Nah, untuk penyetelan klep daripada pelatuk klep Mio Sporty ini, itu dia lebih ke goyang kiri goyang kanan saja, jangan terlalu angkat ke atas ya. Karena kalau untuk terlalu angkat ke atas itu ada dua kemungkinan. Yang pertama suaranya kemelitik, yang kedua dia susah hidup kalau terlalu angkat ke atas. Kalau ada puller ya lebih baik pakai alat itu saja kalau teman-teman sudah bisa menggunakan itu ya. Namun saya di sini lebih menggunakan feeling karena saya sudah terbiasa pakai feeling, jadi saya lebih suka pakai feeling. Nah, dengan pakai feeling saya menggunakan pelatuk daripada setelan ini, saya akan menggunakan setelan goyang kiri goyang kanan saja, baik goyang in maupun yang egg. Hanya saja yang egg itu agak sedikit lagi 0,01 lah daripada ini ya, lebih besar daripada innya ya yang egg tersebut. Nah, kita putar ya. Nah, ini setelah goyang di sini barulah kita kencangkan dah. Ini sudah pas. Nah, jadi sebenarnya untuk Mio Sporty ini walaupun dia pelatuk klepnya rapat ya, masih juga suara kemelitik. Itu ada juga penyebab lain seperti kelahar atau bearing daripada noken asnya. Apabila bearing daripada noken as tersebut sudah aus, dia juga menyebabkan suara kemelitik. Nah, gitu. Jadi tidak semerta-merta bahwa suara kemelitik itu hanya terjadi pada klep yang terlalu longgar. Akan tetapi daripada noken as tersebut juga bisa menyebabkan suara kemelitik apabila bearingnya sudah haus ataupun oblak ataupun apalah. Jadi kemelitik itu ada dua penyebab tersebut. Nah, untuk penyebab yang besarnya lagi yaitu di stang seher, namun itu jarang terjadi. Biasanya kalau tidak di pelatuk yaitu di bearing. Nah, ini setelah kita setel semua ya, kita rapikan semua, kita kencangkan ya, kita kencangkan, kita goyang-goyang lagi, sedikit lagi rupanya kita kencangkan sedikit sambil kita tahan yang petanya, kita kencangkan lagi. Nah, di sini sepertinya sudah pas ya. Sudah sedikit lagi berarti ya, sedikit lagi. Sepertinya sudah hampir pas ya, sedikit lagi. Sepertinya masih ada goyangan ke atas. Nah, ini sudah pas. Ya, ini sudah pas ini. Nah, setelah sudah barulah kita coba ya, kita coba hidupkan saja, kita tes. Namun biasanya mudah-mudahan apabila sudah kita setel begini dia lebih mudah untuk hidupnya, baik pun pagi hari ya. Karena biasanya kita juga sering mendapatkan penyakit yang kayak gini. Untuk khusus Mio Sporty ataupun Mio Soul ataupun Mio GT ya, ataupun Seon ya, penyakitnya hampir sama. Apabila dia susah hidup di pagi hari, penyakitnya hampir sama. Nah, usahakan juga untuk motor sejenis ini akinya harus aktif ya, usahakan akinya harus aktif. Sekian dan terima kasih.